Halo, Assalamualaikum, Bu Siti. Waalaikumsalam warahmatullahi Suaranya kok wabarakatuh. kecil sekali ya, Bu? Oh, sebentar. Saya sebentar. Ini agak lumayan ini sudah. Sudah, Oke. sudah, Bu. Bisa diatur? Sudah Sudah, dikeraskan? Ya, sudah. sudah jelas, Sudah Bu. cukup terus. Ya, sudah. Oke. Oke, saya rekam dulu sebentar. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Menunggu lama tadi, Bu Siti. Menunggu sambil was-was tek-tek, Bu. Oke, sudah siap, Bu Siti? Insya Allah siap, Bu. Harus Oke. siap. Sebelum memulai, saya persilakan untuk berdoa terlebih dahulu. Monggo, silakan berdoa dulu, Ibu. Oke, baik. Silakan langsung disimulasikan perangkat yang sudah dibuat. Langsung praktik mengajar seperti itu, Bu. Betul, langsung praktek mengajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 5 yang sehat, cerdas, dan semangat. Apa kabar hari ini? Oke, semuanya dalam keadaan baik ya. Baik, sini akan Bu Ana cek dulu kehadirannya. Oh, Alhamdulillah semuanya sudah hadir. Oke, Marna sudah sehat? Sudah, Alhamdulillah baik anak-anak. Seperti biasanya, sebelum kita memasuki pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Ayo, hari ini siapa yang gilirannya memimpin doa? Sebentar. Kasai ya hari ini yang memimpin doa ya. Ayo Kasai silakan dipimpin doa ya. Oke, terima kasih Kasai sudah memimpin doa dengan baik. Anak-anak, kenapa kita harus berdoa? Karena ketika kita berdoa nanti kita akan diberikan kemudahan selama pembelajaran berlangsung. Nah, anak-anak, biar lebih semangat, kita menyanyikan lagu wajib dulu ya. Kenapa? Agar kita itu mempunyai rasa cinta tanah air lebih mendalam lagi. Sudah siap? Baik, kita nyanyikan bersama-sama ya, anak-anak. Meskipun anak-anak sekarang berada di rumah sambil duduk, anak-anak silakan menyanyikan dengan baik ya. Oke, baik, sudah selesai menyanyikan lagu wajibnya. Nah, anak-anak tadi Bu Ana sudah mengingatkan di grup, Bu Ana juga sudah membagikan e-booknya ya. Nah, tadi anak-anak sudah membawa atau mempersiapkan alat-alat yang akan kita gunakan untuk pembelajaran hari ini. Coba diangkat. Oke, semuanya sudah membawa. Nah, anak-anak, kemarin kita belajar apa ya? Ada yang masih ingat? Oke, Randy, belajar tentang apa? Iya, kita kemarin belajar tentang zat tunggal. Kemudian apa lagi? Iya, tentang iklan. Nah, anak-anak sama. Hari ini kita juga akan belajar tentang zat tunggal, kemudian kita belajar campuran, kemudian kita juga belajar tentang iklan. Nah, kegiatan apa saja yang akan kita lakukan hari ini, anak-anak? Nah, ini dia kegiatan yang akan kita lakukan. Nanti di sini Bu Ana akan memberikan contohnya. Anak-anak nanti ketika Bu Ana melakukan simulasi atau memberikan stimulan, anak-anak perhatikan, kemudian dicatat. Nah, kemudian anak-anak juga akan menyimak praktik pembelajaran, menyimak video, kemudian juga mengerjakan LKPD, seperti itu. Nah, dari rangkaian kegiatan itu nanti anak-anak diharapkan bisa membandingkan campuran homogen, kemudian bisa praktik sendiri, bisa tahu tentang iklan, bisa menuliskan sendiri iklan itu bagaimana, bisa menggambarkan seperti itu. Oke, sudah siap anak-anak? Oke, sebelumnya Bu Ana akan mengecek semangatnya. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana semangatmu? Ini semangatku. Hae, ya. Oke, masih semangat semua ya. Baik, langsung saja ya. Di sini Bu Ana stop screen dulu agar tampilannya Bu Ana lebih jelas lagi. Oke. Nah, perhatikan baik-baik ya anak-anak. Nah, perhatikan. Nah, anak-anak lihat apa ini yang Bu Ana pegang? Coba apa? Iya, meta apa ini? Iya benar, air mineral. Oke, setelah itu silakan diamati anak-anak. Anak-anak juga bisa menuliskannya.
Di bukunya bisa ya, ini adalah air mineral. Kemudian apalagi yang ada di dalamnya? Bagaimanakah air ini? Silahkan diamati. Sudah? Oke, sekarang Bu Ana punya benda yang kedua. Oke. Ini teh kantong bundar sari murni yang rasanya enak sekali. Duh, kok Bu Ana jadi ikan ya? Ya, ini juga sama nggak kira-kira dengan benda yang Bu Ana awal ini? Ya, silakan diamati anak-anak. Ya, di sini bendanya sedikit keruh, akan tetapi masih transparan ya, terlihat dengan jelas anak-anak. Iya, oke. Kemudian Bu Ana punya benda yang ketiga anak-anak. Nah, ini dia benda yang ketiga. Ada yang tahu ini apa? Iya, Jemiku apa ini? Iya, ini kopi susu anak-anak. Ya, perhatikan baik-baik. Di sini tadi Bu Ana sudah mengaduknya anak-anak. Akan tetapi setelah diaduk beberapa saat, perhatikan. Ternyata yang di atas ini warnanya coklat. Nah, di bawah ini ada apanya ini? Iya, perhatikan baik-baik. Oke, ada endapannya ya. Oke. Nah, sekarang anak-anak bandingkan dari benda yang pertama, kemudian benda yang kedua, dan ketiga, itu sama apa enggak? Kalau sama, apa persamaannya? Nah, kalau berbeda, tolong ditulis perbedaannya ya. Coba, ada yang tahu perbedaannya? Ya, Risti, apa Risti? Oh, yang pertama tadi zat tunggal. Iya, iya. Yang kedua? Ya, benar sekali Mbak Risti, sudah hebat. Tapi itu nanti kita buktikan di akhir ya apakah identifikasinya Mbak Risti itu benar atau salah. Kemudian tadi ketika Bu Ana memperlihatkan teh, Bu Ana sambil bernyanyi. Anak-anak pernah nggak mendengar atau melihat nyanyian itu? Pernah. Ya, di mana anak-anak pernah melihatnya? Oh, di TV. Oke, sebentar Bu Ana akan perlihatkan lagi ya. Coba, apakah anak-anak pernah melihat yang seperti ini? Bentar, perhatikan baik-baik ya. Semangatkan pagi dengan sari murni. Wow, sari murni. Bentuknya bundar. Iya, ada osmofilternya untuk sari teh pilihan. Rasa dan aromanya lebih. Ini teh kantong bundar sari murni Yang rasanya enak sekali. Semua suka aromanya nikmat, bikin kita jadi semangat. Oke, anak-anak tadi anak-anak pernah melihat yang seperti itu kan? Iya, gimana anak-anak melihat yang seperti itu? Yang seperti video yang baru ditampilkan Bu Ana. Di mana? Coba itu siapa yang menutup kameranya itu? Kenapa itu kok kameranya ditutup? Oh, Randy. Kenapa Randy? Oh, jaringannya susah ya, nggak apa-apa. Oke. Ya, tadi Randy pernah nggak mendengar atau melihat video yang Bu Ana tampilkan? Pernah. Ya, di mana? Iya, di televisi ya. Kira-kira selain di televisi, pernah nggak mendengar atau melihat tayangan seperti itu lagi? Ada yang bisa menjawab? Coba gantian yang menjawab. Oke, Fitri, di mana? Oh, di internet. Iya, iya benar sekali ada di internet. Ada yang tahu? Yang lain lagi ada di mana? Sahrul, ya Sahrul? Iya, di radio, benar sekali. Oke, baik anak-anak, tadi anak-anak sudah melihat Bu Ana menjabarkan ada 3 benda, kemudian anak-anak sudah melihat video tentang tadi iklan sari murni. Sekarang anak-anak silahkan membaca e-book yang Bu Ana bagikan. Kira-kira dari hasil analisisnya anak-anak tadi yang sudah anak-anak tuliskan di buku, dengan yang anak-anak jawab secara lisan, itu benar apa enggak ya, kira-kira seperti itu. Coba sekarang anak-anak silahkan dibuka e-booknya. Bu Ana kasih kesempatan membaca e-book selama 10 menit cukup ya. Oke, silahkan dibaca dulu e-booknya. Oke, sudah selesai. Nah, dari e-book tadi, anak-anak, apa yang dapat anak-anak lihat? Ada apa saja di e-book? Iya, ada campuran, ada zat tunggal, ada apa lagi? Ada iklan, ada apa lagi anak-anak? Iya, nah setelah anak-anak membaca e-book, kemudian sudah tahu ya tentunya tentang zat campuran itu apa, zat homogen itu apa, tetapi
Agar anak-anak lebih tahu, ayo kita praktikkan sendiri membuat campuran homogen, yaitu campuran homogen dan juga campuran heterogen. Tapi sebelum anak-anak praktik, lebih baik anak-anak lihat dulu praktik yang Bu Ana lakukan pada videonya. Oke, sudah siap untuk menyimak? Coba Bu Ana pengen tahu semangatnya dulu. Kok itu sudah lemes itu, Joko? Kenapa itu kok menunduk saja? Belum sarapan? Sudah. Oke. Tetap semangat ya Joko ya. Oke, untuk melatih konsentrasinya. Nah, sebelum kita praktik, Bu Ana meminta anak-anak untuk bermain tepuk dulu biar lebih semangat ya. Nanti ketika Bu Ana bilang tepuk 1, anak-anak silakan tepuk 1 kali. Kalau Bu Ana bilang tepuk 2, anak-anak tepuknya 2 kali. Tapi kalau Bu Ana bilang 2, apa yang anak-anak lakukan? Ya, jangan bertepuk karena tidak ada instruksi untuk tepuknya. Seperti itu ya anak-anak. Sudah siap? Konsentrasi. Tepuk 2, tepuk 1, tepuk 2, 1, tepuk 1. Oke, ternyata semuanya sudah berkonsentrasi ya. Baik, terima kasih anak-anak. Sekarang Bu Ana kembali meng-share videonya yang tadi ya. Oke. Sekarang silahkan amati, perhatikan baik-baik. Nanti anak-anak juga akan membuat praktik seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Masih tetap semangat? Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah semua dalam keadaan sehat ya. Kali ini kita akan membuat praktik sederhana tentang campuran. Masih ingat campuran itu ada berapa? Iya, campuran itu ada 2. Yang pertama yaitu campuran homogen dan yang kedua adalah campuran heterogen. Baik, sebelum kita melakukan praktik harus mencatat alat dan juga bahannya. Nah, alat-alat yang akan kita gunakan gelas, kemudian sendok, dan adapun bahan-bahan yang kita gunakan adalah pasir dan juga gula. Nah, setelah kita mempunyai alat dan bahannya, langsung saja kita praktik ya. Nah, anak-anak silahkan perhatikan baik-baik praktik sederhana yang Bu Ana lakukan. Nanti anak-anak selanjutnya akan membuat sendiri praktik tersebut secara individu. Kemudian anak-anak harus tahu ini campuran apa dan ini campuran apa. Seperti itu. Yuk langsung saja simak video praktik sederhana ini baik-baik. Baik, kita langsung saja mulai praktiknya. Untuk bahan dan alat-alatnya, yang pertama di sini adalah gula, kemudian pasir, dan yang terakhir adalah air. Oh, masih ada satu lagi, sendok. Nah, langsung saja kita praktik. Yang pertama, gula. Gelas yang ada gulanya kita kasih air secukupnya saja. Seperti ini, kemudian diaduk. Kemudian kita biarkan dulu. Yang selanjutnya, pasir. Gelas yang berisi pasir kita kasih air secukupnya, kemudian kita aduk juga. Seperti ini. Jadi di sini kita punya 2 larutan. Yang pertama, larutan gula dengan air. Yang kedua adalah larutan air dengan pasir. Nah, sekarang kita amati satu persatu. Larutan yang pertama, kita amati. Ternyata larutan gula dan air itu tercampur sempurna. Artinya tidak ada endapan di bawahnya. Hal ini disebut campuran homogen. Kenapa? Karena kita sudah tidak bisa membedakan zat penyusunnya. Sekarang kita ke
Larutan yang kedua, perhatikan baik-baik. Ternyata di sini airnya berada di atas sedangkan pasirnya berada di bawah. Nah, ini merupakan contoh campuran heterogen. Kenapa disebut campuran heterogen? Karena airnya dan pasirnya tidak bisa menyatu. Nah, demikian tadi praktik tentang campuran homogen dan campuran heterogen. Bu Ana harap anak-anak nanti juga akan bisa melakukan praktik sederhana ini ya secara mandiri. Iya benar, anak-anak harus bisa dan harus semangat. Baik, Bu Ana akhiri, terima kasih. Selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Baik, anak-anak, itu tadi adalah video contoh praktiknya. Oke. Tadi yang Bu Ana contohkan adalah pasir sama gula. Tapi anak-anak di sini ketentuannya berbeda ya. Nah, ketentuannya untuk absorb ganjil, anak-anak silahkan menggunakan bahan minyak dan air. Kemudian pada absen genap silahkan menggunakan garam dan air. Oke, sudah siap praktik sekarang? Oke, ketika praktik tolong kameranya dinyalakan ya, biar Bu Ana bisa mengawasi anak-anak dari sini. Sudah siap? Oke, silahkan dimulai. Oke, terima kasih anak-anak sudah menjalankan praktik dengan baik. Tetapi masih ada beberapa anak-anak yang belum disiplin ya, itu alatnya tidak dirapikan setelah praktik. Masa menunggu orang tuanya, jangan seperti itu ya. Oke, lain kali kalau praktik, setelah praktik silahkan dibereskan. Nah, anak-anak setelah anak-anak praktik dan juga sudah membaca e-book, sekarang anak-anak silahkan mengerjakan LKPD yang akan Bu Ana kirimkan melalui grup. Silahkan dicek di grup kelasnya sudah Bu Ana kirimkan. Sudah ya? Nah, silakan anak-anak lihat. Di situ nanti pertama anak-anak baca dulu petunjuknya. Ya, sebentar. Ini masih proses ini ya. Masih berjalan. Nanti di situ baca petunjuknya, kemudian jangan lupa mengisi identitas anak-anak. Ya, isi identitasnya, kemudian hasil praktik tadi. Nah, ini sudah muncul ini ya, sudah muncul kan? Iya. Jangan lupa anak-anak berdoa dulu, kemudian diisi namanya, kemudian hasil praktiknya tadi. Ya, jangan lupa dimasukkan ke sini, kemudian menjawab pertanyaannya. Bu Ana kasih waktu 20 menit cukup ya? Oke, silahkan dikerjakan. Oke, sudah selesai semuanya. Baik. Anak-anak kelas 5 yang sehat, cerdas, dan semangat. Oke, nah sekarang gilirannya anak-anak mempresentasikan hasil dari pengerjaan LKPD-nya tadi. Oke, sekarang ayo siapa yang berani coba gunakan tombol raise hand yang ada di laptopnya kalian semua. Ayo, oke Marla. Anak tanya dulu, Marla absen ganjil atau absen genap? Oke, absen ganjil. Oke, silakan Marla dipresentasikan mulai dari hasil praktiknya, kemudian dari hasil pengerjaan LKPD-nya. Iya, beri tepuk tangan buat Mbak Marla. Hebat sekali ya. Tadi Mbak Marla praktiknya menggunakan minyak dan air. Iya, Mbak Marla bilang kalau itu termasuk campuran heterogen. Benar sekali Mbak Marla. Dan Mbak Marla juga sudah bagus mengerjakan LKPD-nya dan hampir benar semua. Oke, sekarang siapa lagi yang mau mempresentasikan? Oke, Jemiko. Jemiko absen apa? Genap apa ganjil? Oke, genap pas ya. Tadi sudah ada absen ganjil, berarti sekarang absen genap. Ayo silakan Jemiko. Oke, beri tepuk tangan buat Jemiko. Oke. Tadi dari hasilnya Jemiko, praktiknya sudah bagus, sudah benar semua, akan tetapi ada beberapa soal yang jawabnya kurang bagus ya. Apa-apa, nanti diperbaiki lagi Jemiko. Jangan merasa rendah diri ya, nggak apa-apa, nanti terus semangat belajarnya. Oke, nah anak-anak, hari ini tadi kita belajar tentang apa saja ya? Coba, Risti? Iya, zat tunggal. Kemudian apalagi coba, itu yang diam saja dari tadi, Randy coba, yang suka mematikan kamera ini. Iya, campuran homogen, campuran heterogen. Ya anak-anak. Apalagi anak-anak? Iya, iklan tadi ya, yang tentang teh tadi ya. Iya, jadi kalau iklan itu bisa memuat zat campuran dan zat tunggal ya. Tadi kalau iklannya
iklannya yang Bu Ana tampilkan tadi, sari murni termasuk zat campuran homogen. Oke, benar. Jadi anak-anak, pada pembelajaran hari ini kita telah belajar tentang zat tunggal, yaitu suatu zat yang terdiri dari satu unsur saja. Kemudian kita juga sudah belajar tentang zat campuran, yaitu suatu zat yang terdiri dari dua zat tunggal atau lebih. Nah, zat campuran ini dibedakan menjadi dua lagi, yaitu campuran homogen dan juga campuran heterogen. Campuran homogen itu adalah campuran yang zat penyusunnya sudah tidak kita bisa bedakan lagi. Kalau zat campuran heterogen kita masih bisa membedakan lagi, seperti kopi ini tadi, ya. Oke, selanjutnya tadi kita juga sudah belajar tentang iklan. Ada iklan televisi tadi ya kata anak-anak ya, kemudian ada iklan radio, ya benar sekali anak-anak. Jadi iklan itu ada iklan elektronik dan iklan media cetak. Kalau iklan elektronik itu adalah suatu iklan yang ditampilkan melalui media elektronik. Contohnya seperti radio, televisi, dan juga internet. Nah, demikian tadi pembelajaran hari ini anak-anak. Nah, agar anak-anak lebih memahami materi yang Bu Ana ajarkan, sekarang silakan anak-anak mengerjakan soal evaluasi ya. Soal evaluasinya sekarang Bu Ana kirim ke WA kalian ya. Oke, sudah di grup kelas, silakan dicek. Oke, Bu Ana kasih waktu 10 menit untuk mengerjakan. Kalau sudah, silahkan anak-anak mengirimnya supaya Bu Ana bisa segera mengeceknya ya. Silahkan dikerjakan anak-anak. Nah, ini adalah soal evaluasinya. Oke, sudah selesai? Sebentar Bu Ana cek dulu di sini. Oke, sudah selesai semua ternyata. Baik. Di sini sudah selesai semua dan nilainya lumayan bagus ya, meskipun masih ada 2 anak yang nilainya di bawah 70. Nggak apa-apa, nanti belajar lebih giat lagi ya. Oke, baik anak-anak, dari pembelajaran hari ini, dari awal tadi sampai yang panjang tadi, anak-anak paling suka hal yang mana anak-anak? Coba Bu Ana pengen tahu. Yang paling menarik dari pembelajaran hari ini itu apa anak-anak? Oh, praktiknya. Baik. Jadi nanti kalau disuruh praktik lagi, anak-anak harus semangat ya. Jangan alatnya langsung ditaruh di sembarangan, kasihan nanti orang tuanya. Ya, apalagi kalau di sekolah, harus menjaga kebersihan. Baik. Anak-anak, dari sini ada yang mau ditanyakan atau masih ada materi yang belum paham? Sudah semua? Baik, kalau sudah, mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan doa. Ayo, yang bertugas untuk memimpin doa di akhir pembelajaran siapa? Oke, Sahrul silahkan dipimpin. Oke, terima kasih Sahrul. Baik. Nah, anak-anak, demikian tadi pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, Bu Ana berpesan karena sekarang masih dalam masa pandemi, anak-anak kalau keluar rumah jangan lupa memakai masker ya. Kemudian rajin mencuci tangan, gunakan hand sanitizer bila perlu. Kemudian jangan keluar rumah kalau tidak penting. Kalau ada kerumunan tolong dihindari. Baik. Itu saja pesan dari Bu Ana. Terima kasih Bu Ana akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 5, sehat, cerdas, dan semangat. Sudah Bu. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali, Bu Siti. Bu Ana ya panggilannya. Iya Bu Ana Bu. Bu Ana. Oke. Iya. Baik, sebentar saya izin share screen dulu. Bu Ana, yang ditematikan itu ada berapa muatan, Ibu? 2 Bu. Muatan apa saja, Ibu? IPA dan Bahasa Indonesia. Oke, materinya tentang? Yang IPA itu tentang zat tunggal campuran, kemudian yang Bahasa Indonesia tentang iklan elektronik. Oh, iklan elektronik. Iya. Oke. Baik, pertanyaan saya mengenai materi, Bu. Materi ajarnya. Ini saya tadi, yang saya buka tadi terkait dengan itu. Materi ajarnya di mana ya, Bu? Di link Bu, di link. Di bawah Bu, Oke. di lampiran. Bawahnya lagi. Oh, di lampiran. Oke. Ya, di lampiran. Bawah. Terus itu. Bawahnya lampiran ini. Oh, ini ya, ini ya. Bukan Bukan. itu. Bawahnya lagi. Lah, ke atas Bu.
Ini ya. Iya, iya, e-book itu, Bu. Oke. Kira-kira dari materi yang sudah dibuat Bu Siti, ada atau tidak materi yang di luar dari buku guru dan buku siswa, Bu? Tidak ada, semuanya ada di sini, Bu. Semuanya ada di buku guru dan buku siswa. Tidak ada tambahan dari luar apa? Web, itu ambil ambil pengertian dari web, ambil Oh, maksudnya pengertian gitu. dari, ya, Itu saya ambil dari buku siswa, kemudian buku yang lain, Bu. Buku yang saya punya sendiri. Tapi tetap oke. buku tema, iya. Buku guru, Bukan, buku bukan, buku penunjang. ini, buku penunjang maksud saya. Oke. Ini materinya sangat sederhana sekali ya, Bu. Misalkan Iya. masih kurang jelas, maksudnya ditambah materi-materi karena kan ya ini bagus, ini kayak orang presentasi nanti jadinya, Nah, Bu. ini buku Nanti gitu. kayak media gitu ya. Gitu. Nah, ini cuma materi tunggal, harusnya ada penjelasan unsur itu apa, pengertiannya, senyawa itu apa. Walaupun mungkin yang disampaikan oleh Bu Ana adalah pada campurannya ya, campuran dan Iya, tunggal ya. Nah, ini harusnya iya. J, Berarti harusnya dari ada awal seharusnya lengkap gitu, Bu, ya? ya, karena ini Oh, kan iya. fungsinya adalah materi Penunjang. ajar, semacam modul. Oh, iya. Ya, kayak modul yang kita baca kemarin, modulnya PPG kan juga lengkap gitu ya, Bu ya. Iya, iya. Nah, itu ini yang mungkin saran dari saya karena kita harus menggali gitu ya dari perangkat yang Bu Ana buat, mana sih tambahannya gitu ya. Mana sih materi yang di luar dari buku guru dan buku siswa yang Bu Ana tambahkan. Mungkin karena Bu Ana melihat di buku guru dan siswa itu belum lengkap, kurang dalam materinya, jadi ditambahkan. Nah, itu yang disebut advance material gitu ya. Jadi di luar dari apa yang sudah ada di buku guru dan buku siswa. Kan memang buku guru dan buku siswa itu terbatas sekali ya, Bu, materinya. Kebanyakannya tugas gitu ya. Iya. Kalau buku guru penilaian gitu ya. Nah, Iya. ini hal-hal yang mungkin perlu diperhatikan gitu ya. Jadi advance materialnya saya anggap memang ada, tapi memang hanya menambah-nambahkan video gitu ya. Tadi ada video di luar dari buku guru dan buku siswa. Dan juga saya rasa ini memang bagus, bentuknya bagus, menggunakan semacam flipbook, tapi saran saya tetap harus dimasukkan materi-materi yang lengkap gitu ya. Karena kan ini fungsinya kayak rangkuman materi itu, Bu. Kalau menyusun RPP itu fungsinya semacam itu. Modul pun kan juga seperti itu ya, lengkap dengan pengertian, contoh-contohnya dan lain sebagainya. Ini. Izin Oke. bertanya, berarti untuk advance material itu ditambahkan di modul ya? Itu nggih? Iya. Oh, nggih. Soalnya saya advance materialnya saya kira buat saya sendiri bukan buat anak-anak gitu. Nggih. Bukan. Ya memang untuk ibu gurunya gitu ya, untuk bu gurunya. Yang disampaikan ke siswa kan yang di media ya, Bu. Media. Nah, gitu. Itu yang pertama. Materinya kurang banyak gitu ya. Kalau materi ajar saya rasa kurang banyak gitu ya. Lalu pertanyaan selanjutnya, menggunakan pendekatan apa, Bu? Saintifik itu. Pendekatan saintifik, lalu untuk modelnya? Discovery learning. Oh, discovery ya. Langkahnya discovery ada berapa, Bu? Bisa dijelaskan? Ada 6, Ibu. Ada 6. Langkahnya apa? Oh, ini Pemberi rasa. Stimulan tadi saya menggunakan alat benda-benda kontekstual tadi, Bu, kayak aqua tadi. Kemudian identifikasi masalahnya itu anak-anak dari yang saya tampilkan itu anak-anak itu berpikir ini tentang apa ya? Apakah yang pertama tadi benda tunggal atau yang kedua itu apa? Kan anak-anak masih bingung itu, Bu. Belum tahu seperti itu. Kemudian anak-anak mengumpulkan data. Bagaimana cara mengumpulkan datanya? Anak-anak di sini tadi mengumpulkan datanya dengan itu, Bu, membaca e-book, kemudian melihat tayangan video seperti itu. Nah, apalagi kalau
e-booknya yang dibuat Bu Ana Terlalu tadi itu simpel. kurang lengkap. Iya. Kalau bagus, memang bagus penataannya, tampilannya, tapi di sini yang dibutuhkan adalah kedalaman materinya, Bu. Oke, mungkin Jadi banyaknya informasi yang harus didapatkan oleh siswa gitu ya. siap. Oke. Terus lanjut setelah pengumpulan data, Selanjutnya setelah ini pengumpulan pengumpulan data, data. anak-anak itu mengolah data. Nah, mengolah data itu Hmm, anak-anak seolah-olah itu Bu, mengerjakan LKPD dari rancangan awal sampai akhir itu semuanya saya masukkan ke LKPD. Dari stimulannya juga masuk di LKPD. Jadi anak-anak menelaah kembali, kemudian menuliskan hasilnya di situ. Termasuk penulisan praktiknya juga saya masukkan ke situ. Gitu. Oke, coba saya lihat isinya. Nah, yang pertama ini praktiknya tadi dimasukkan dulu Ibu hasilnya. Kemudian menjawab pertanyaan. Hmm, Oke. Kalau tahapan discovery-nya belum dimasukkan di modulnya ya, di apa di LKPD-nya ya, Bu ya? Sudah Ibu. Yang ini kan untuk praktiknya. Yang di bawahnya itu Ah, menganalisis dari coba soal yang nomor 4, nomor 3 lah. Tadi kan di awal kegiatan. Nah, itu kan nggih, memberikan stimulan. Di situ anak-anak nggih. dari stimulan kemudian mengidentifikasi kemudian menjawab Ibu. Seperti itu Ibu tahapannya. Sebentar, saya cek lagi. Di sini kan masuk pengolahan data ya, kalau Oke. KPD-nya. Oke. Tapi walaupun seperti itu sebenarnya dimulai sejak awal juga bisa gitu ya. Jadi mulai anak itu, mulai stimulan tadi ya, stimulannya masuk di Tahap awal. identifikasi masalah. Pengumpulan masalah nggih. Nah, dia mengamati video gitu ya. Pengumpulan Lalu data. pengumpulan data ini kan seharusnya sudah masuk di LKPD ya harusnya. Nggih. Apa saja informasi yang dia dapatkan gitu kan? Mungkin ada menu. Kalau di sini alat dan bahan praktik. Nggih. Di sini sebelumnya dia membaca materi iklan dulu. Mungkin setelah membaca Tunggal. materi iklan melakukan apa dulu yang nanti berkaitan dengan praktikumnya atau bertanya jawab atau mungkin bisa saja ini bentuknya kan individu ya. Nggih, gitu. Kemudian individu, nah dia diminta untuk menuliskan apa saja yang sudah diamati dari iklan tadi, supaya nanti nyambung ke ini. Jadi bukan hanya dia nonton video tiba-tiba praktik gitu ya. Tadi sudah ada tanya jawab Ibu. Tanya Oh, di jawab tentang LKPD sudah. bukan kan tadi setelah melihat e-book kemudian itu Nggih. tanya jawab sebentar baru kita memasukkan ke Oh, saya potong. Nggih. memasukkan ke praktiknya. Jadi kan di e-book tadi anak-anak belajar tentang campuran, kemudian belajar ini, kemudian ada iklan. Iklannya itu mengiklankan tentang campuran, kemudian zat tunggal, baru anak-anak disuruh praktik seperti itu. Sebelum praktik anak-anak diberi stimulasi atau simulasi praktiknya seperti itu. Jadi intinya di sini harusnya ada tahapan tanya jawab gitu ya. Bertanya jawab dengan guru tentang Hasil dari yang dibaca di e-book. hasil dari yang diamati ya, hasil Iya. hasil mengamati video gitu ya. Iya. Untuk bisa diarahkan ke ini. Kalau di sini cuma siswa mengamati tayangan video tentang praktik campuran Oke. homogen dan heterogen gitu ya. Kan ini sudah mengarah ke praktikum. Oke. Tapi yang di atas ini kan membaca materi iklannya masih belum diselesaikan di sini. Proses Itu dia tidak mengumpulkan hanya data. membaca materi iklan Ibu, tapi membaca materi semuanya. Oh, semuanya. Nah, yang di dalamnya Oh, itu juga ada yang ada videonya di Ibu. oh yang E-book. tadi ya, yang di Di e-book itu e-booknya tadi itu ya. ada video, yang video itu video iklan, tapi di dalamnya itu mengiklankan tentang zat tunggal dan juga zat campuran. Jadi video yang sini ini sebenarnya ada di sini ya, video YouTube Beda, yang ada di beda sini. Bu, beda. Oh, beda lagi. Di e-book itu ada iklan air mineral sama energen. Oke. Jadi, Seperti itu. jadi mungkin supaya memudahkan supaya apa ya? Ini kan kalau kami membaca itu intinya setelah dia mencari informasi gitu ya, Iya. tiba-tiba dia diminta untuk melakukan percobaan gitu. Maksud saya setidaknya dia mengemukakan gitu ya, apa saja yang dia dapatkan dari pengambilan data tadi apa membaca itu ya, yang dia Sudah dapatkan Bu, apa saja. tadi saya sudah bertanya seperti itu pas di praktiknya. Enggak, maksudnya ini di Oh, perangkatnya maksud saya. dituliskan. Maksud saya di perangkatnya. Kalau ibu yang simulasi ya saya paham tadi Iya, ada maaf, gitu. Bu. Maksud saya kalau di sini ini tugasnya anak yang mana gitu. Padahal di sini adalah pengumpulan data gitu ya.
Karena Siap, Bu. LKPD-nya baru di pengolahan data Oke. gitu. Siap, Ibu. Akan lebih baik lagi jika dimasukkan di LKPD, Bu. Gitu. Kalau Berarti dimasukkan di LKPD itu, jadi ada bunyi di situ pengumpulan data, gitu. Lalu ada pengolahan data. Tadi saya juga terlewat di teman-teman sebelumnya. Jadi kalau misalkan kita pakai model PBL misalkan, itu ya langkah-langkah PBL-nya harus tercermin di dalam LKPD, Ide. gitu. Siap, Misalkan Ibu. seperti contohnya ini LKPD PBL itu ya, misal seperti ini. Bentar, biar ada contohnya gitu. Kalau discovery kan ya langkah-langkahnya discovery gitu ya. Oke. 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 Nah, seperti ini. Jadi di langkah-langkahnya ya tetap dituliskan Oh, gitu ya. tetap Nah, dituliskan langkah-langkah. jelas seperti itu, nggih. Iya, Siap, Ibu. ada proses ini masalahnya. Oh, keliru buka saya. Harusnya jangan yang bentuknya nih ya. Yang bentuknya PDF saja. Biar cepat. Nah, jadi prosesnya ada di sini. Masalah gitu dia membunyikannya gitu ya. Ada Siap, Bu. bacaan orientasi masalah. Lalu kan dia harus menulis beberapa pertanyaan. Langkahnya PPL kan gitu. Iya. Nah, setelah itu baru dia rencana eksperimen. Dia melakukan pembuktian dari permasalahan tadi, merumuskan hipotesis dan lain sebagainya. Ini seperti ini. Ini contoh yang ada di Google Drive. Insya Allah Google Drive ini diberikan kok, Iya, sudah, Ibu. ya. Ada contoh-contohnya. Nah, itu. Jadi LKPD pun juga bisa punyanya Bu Ana. Di awal itu kan mungkin ada link gitu ya. Iya. Dan link untuk melihat mengumpulkan data gitu ya, pengumpulan data itu. Setelah link di bawahnya dikasih tugas, dia diminta untuk mengumpulkan informasi yang ada pada sumber yang dia baca. Apa saja informasi yang didapatkan? Oh, ternyata misalkan unsur apa tadi campuran homogen seperti apa, heterogen seperti apa gitu ya. Nah, terus dia membuktikan gitu ya, menganalisis terkait dengan apa yang dia pembuktian ya, pembuktian. Jadi Iya. mulai dari pengolahan data, pembuktian. Nah, lalu kesimpulan dan seterusnya. Tuh. Evaluasi sudah, memberikan pertanyaan, mengakhiri. Nah, kalau di sini saya seperti teman-teman tadi mengingatkan, di sini sebelumnya harusnya kesimpulan dulu ya, Bu. Oh, sudah Oh, ini ya, tapi sudah, kesimpulan. ya, di tahap ke-6. Evaluasi, lalu ada refleksi. Ini refleksi sudah, ada tindak lanjut. Tindak lanjut itu berupa memberikan pesan, bisa motivasi, atau memberikan tugas, atau menyampaikan pembelajaran selanjutnya itu seperti apa. Gitu. Jadi setelah refleksi ada tindak lanjut. Gitu, gitu. Oke. Jadi di sini kan memberikan kesalahan bertanya, direfleksi apa yang disukai dari pembelajaran hari ini, materi apa yang belum dipahami, seperti apa pembelajaran yang mereka inginkan untuk selanjutnya, itu juga bisa ditanyakan. Lalu baru diberikan motivasi dan juga mungkin di apa namanya disarankan untuk tetap belajar di rumah, itu kan tidak lanjut. Jadi apa sih yang harus dia lakukan setelah pembelajaran ini gitu ya? Nah, belajar di rumah, besok kita belajar lagi materi ini, nah gitu. Nih. Jadi terkait dengan pedagogiknya, tadi saya sudah bertanya mengenai discovery learning, lalu scientific. Scientific kalau memang bunyi scientific, kita harus menuliskan. Nah ini saran saya jangan ditulis di komen, Ibu. Oke, Ibu. Taruh aja di belakangnya nomor 1 gitu ya. Dalam kurung langsung aja kolaboratif gitu ya. Ini di copy, ditaruh sebelah sini, di kurung gitu. Mengamati di copy. Jadi biar kita yang membaca juga tidak harus ke kanan gitu ya. Ke Oke, sini ke siap. kanan gitu ya. Jadi satu tipek gak apa-apa ditulis di belakangnya tipek gitu. Di belakangnya apa kalimat akhir. Lalu ini di mana bentuk komunikatifnya, di mana apa namanya saintifiknya tadi mengamati saintifik, menalar. Nah ini sebenarnya sudah lengkap sebelah sini tinggal dimasukkan di sampingnya sini. Dan juga menambah tindak lanjut di penutup gitu ya. Jadi setelahnya refleksi. Mungkin itu dari saya. Selebihnya sebenarnya sudah bagus sekali. Kembalikan. Saya silahkan Bu Sisil untuk Oke, memberikan. terima kasih Bu Nuri. Allah luar biasa Bu Siti ini selalu agak sedikit beda ya Bu Nuri dengan yang lainnya karena inovasinya.
lalu kesungguhannya di dalam menyiapkan perangkatnya ya sudah luar biasa. Catatan-catatan tadi yang mungkin perlu diperbaiki di perangkatnya, terutama di RPP, nggih Bu Siti. Masukan Bu Siti tadi benar, artinya itu nanti akan sangat membantu panjenengan Bu TPL, gitu nggih. Saya hanya ingin bertanya Bu terkait dengan TIPEK yang mungkin kemarin sempat kita diskusikan. Gitu. Nyatanya ini kebagian saya begitu ya. Bagaimana Bu Siti untuk pengintegrasian TIPEK di dalam pembelajaran yang panjenengan lakukan seperti apa Bu? Untuk TIPEK-nya, di teknologinya di sini saya menggunakan aplikasi ini Bu. Yang pertama Zoom untuk berinteraksi dengan anak-anak, kemudian juga menggunakan PPT, kemudian video pembelajaran, kemudian juga WA group, itu yang disebut teknologi knowledge-nya. Kemudian untuk pedagogic knowledge-nya itu saya itu mengarahkan anak-anak untuk belajar bertahap ya. Jadi misalkan tadi di awal tadi saya memberikan stimulan itu anak-anak kan membandingkan. Nah, itu adalah proses belajar. Itu termasuk pedagoginya itu. Seperti itu. Jadi saya mengarahkan anak-anak untuk mencari konsepnya sendiri. Seperti itu. Dengan menggunakan discovery learning. Kemudian untuk kontennya sendiri atau konten knowledge-nya itu materi, yaitu tentang zat tunggal, yaitu yang saya paparkan tadi, ada air mineral, kemudian air teh, kemudian iklan, itu termasuk konten knowledge-nya. Oke. Tapi untuk materi tadi sepertinya juga ada masukan dari kalau menurut saya memang agak sedikit prosentasenya cenderung banyak di IPA ya tadi penekanannya nih. Memang identifikasi masalahnya IPA Bu saya. Oh, problemnya ada di IPA. Oke, ada di IPA. Ya. Oke, baik Bu Siti. Bu Ana, saya manggilnya Bu Siti dari awal itu ya. Siti, memang namanya Siti kok Bu. Baik, rasanya mau matur Bu Ana itu gimana karena sudah terbiasa. Oke, baik yang kedua terkait dengan TIPEK-nya ya tadi saya melihat juga sudah banyak inovasinya. Hanya saja saya sepakat terhadap materi ya Bu Nuri ya. Tadi antara PPT dengan e-booknya itu memang sedikit perlu dirubah begitu untuk ke depan karena kalau untuk tayangan PPT semacam ada poin-poin begitu sudah benar. Tetapi kalau untuk materi modul misalnya apalagi bentuknya modul ya mungkin bisa disesuaikan dengan ketentuan yang ada di dalam modul itu sendiri, mungkin termasuk deskripsinya, lalu uraiannya juga lebih jelas begitu ya. Lalu poin-poin cara penomorannya aja sudah beda. Kalau itu tadi kayak semacam masih peta konsep begitu. Iya Bu, iya. Gitu. Itu terus yang berikutnya terkait dengan ini Bu, tadi soal evaluasi sudah dibahaskah Bu Nuri? Belum ya? Oke. Untuk belum, evaluasi Ibu menggunakan HOTS ya? Iya Bu. Ya, apa sih Bu HOTS itu? HOTS itu mengarahkan anak-anak untuk berpikir tingkat tinggi. Bukan berarti anak-anak mengerjakan soal yang sulit. Jadi misalkan soalnya bisa sangat sederhana, kayak tadi. Saya memberikan dua benda, anak-anak disuruh menganalisis, itu sudah berpikir tingkat tinggi Bu, karena anak-anak berpikir sendiri seperti itu, mengolah dari dua benda dibandingkan, itu sudah berpikir tingkat tinggi seperti itu contohnya. Ya, berpikir tingkat tinggi. Nah, ciri-ciri dari HOT itu sendiri apa Bu, bahwa kategorinya soal itu dikatakan HOTS itu atau LOTS itu yang seperti apa? Kalau kategorinya itu dilihat dari kata kerja operasionalnya Bu. Jadi kalau yang contohnya HOT itu menganalisis, kemudian mencipta atau membuat karya, itu HOT Bu. Kalau yang masih memahami itu bentuknya ke LOT. Jadi misalkan menganalisis benda atau gambar itu termasuk HOT. Kemudian menguraikan, misalkan ada benda, ada ciri-cirinya, itu ciri-cirinya diuraikan, itu termasuk HOT Bu. Ya. Bisa ditunjukkan Bu mungkin di salah satu soal yang mungkin sudah ya, Bu Ana kelas berapa Bu Ana yang saya? Saya kelas 5 Ibu. Kelas 3 ya? 5, kelas 5. Oh 5. Okay. Ini nomor 2 ini. Ada soal lots-nya Bu? Kalau saya menganalisis tidak ada Ibu. Tapi kita lihat Bu. Nah,
Andi sedang membuat minuman dari kopi dan susu dalam sebuah gelas. Apa yang terjadi setelah Andi mengaduk minuman kopi? Oke, ini sudah ya Bu Nuri ya untuk nomor 1 ya Bu Nuri ya. Oke, kayaknya. Lalu di antara benda-benda di bawah ini, benda nomor berapa yang merupakan zat tunggal? Ini bisa. Tadi Bu Nuri juga memberikan masukan terkait dengan pemilihan yang opsional tadi Bu Nuri ya. Itu juga masih bisa mengarah ke hot. Oke, nanti kalau toh misalnya ada benda-benda di bawah ini yang termasuk zat campuran, nah ini masih cenderung ke lots ya, yang untuk nomor 3. Oke, nanti mungkin bisa dibuat lagi soal di bawah ini yang merupakan karakteristik iklan, ini juga masih cenderung di lots. Oke, nomor 5 ini sudah bisa Bu. Nah, oke. Ini analisis ini ya, ini yang uraian ya. Iya, uraian. Oke. Baik Bu Siti, Bu Ana, terima kasih. Hanya yang sudah semuanya juga sudah menggunakan host, tapi ada beberapa 3 atau 2 tadi yang mungkin perlu coba dibuat lagi lebih host begitu, nggih. Bisa diarahkan dengan bentuk semacam narasi terlebih dahulu, lalu anak disuruh menganalisis begitu ya, atau mungkin dengan gambar, atau mungkin dengan uraian yang mungkin sifatnya ada penjelasan terlebih dahulu di situ, terus lalu ada aktivitas anak-anak bisa menganalisis begitu. Ngaten nggih Bu. Oke, saya rasa dari saya untuk poin itu nggih, untuk bab poin itu yang penting, dan tadi untuk perangkat sudah banyak dikomentari oleh Bu Nuri. Kalau dengan saya mungkin saya ibaratnya saya menoleh diri saya sendiri begitu ya, tapi kalau Bu Nuri yang melihat itu saya jadi menambahkan ilmu buat saya juga kan begitu ya, di dalam mendampingi Bu Ana mungkin barangkali masih ada kekurangan begitu. Terima kasih Bu Nuri, mungkin itu dari saya cukup. Selamat Bu Ana, semangat. Ini guru inspirasi, mudah-mudahan sangat-sangat menginspirasi untuk yang lainnya juga ya. Amin, 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 amin. Terima kasih Bu Nuri, terima kasih Bu Sisil masukannya. Sami-sami. Selamat Bu Siti, tetap semangat. Baik, saya akhiri untuk ujian komple Ibu Ana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya live ini Bu. Ya, tetap semangat. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu Nuri, terima kasih Bu Siti. Oke, sama-sama Ibu. Live meeting atau live breakout? Live meeting boleh. Kalau live meeting langsung keluar otomatis. Nggih. Saya live dulu.